Admin yang baik hati dan tidak sombong, bisa benar nyari kalimat pembukanya ya. Oke, pertanyaannya, apakah minyak goreng bisa dipakai untuk mesin motor? Dan kita mulai dari fungsi oli itu sendiri, di mana oli punya 3 fungsi yang cukup vital. Yang pertama, mengurangi gesekan antar logam, mendinginkan mesin, serta menahan dan membersihkan kotoran hasil pembakaran. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, maka kita butuh cairan yang licin, tidak mudah teroksidasi, dan yang pasti strukturnya mudah dimodifikasi agar sifatnya bisa diubah-ubah. Contohnya ya, seperti tingkat kekentalannya yang bisa dibuat kental ataupun cair. Dan bahan dasar terbaik yang ditemukan manusia sejauh ini adalah hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya tersusun dari 2 unsur saja, yaitu karbon dan hidrogen. Tapi jangan salah, justru kesederhanaan inilah yang bikin ia jadi sempurna. Kenapa? Ya karena struktur ini bisa dimodifikasi, kayak linear, bercabang, bahkan bercincin. Dan hal inilah yang bikin insinyur bisa ngedesain molekul oli dengan panjang dan bentuk yang diinginkan. Contoh simpelnya, kalau rantainya pendek, sifat oli lebih encer sehingga cocok buat suhu dingin. Kalau rantainya panjang, sifat oli lebih kental sehingga cocok untuk suhu tinggi. Dan kalau dibuat bercabang dengan menambahkan zat aditif, ini jauh lebih stabil, gak gampang menguap ataupun terurai. Selain itu, hidrokarbon juga sangat inert secara kimia. Artinya, ia gak mudah bereaksi dengan zat lain. Dan ikatan karbon-karbon serta karbon hidrogen itu kuat banget. Artinya, butuh panas yang tinggi untuk bisa memecah ikatannya. Sekarang bandingkan dengan minyak goreng. Secara kimia, minyak goreng tersusun dari triglycerida, yaitu gabungan antara gliserol dan 3 asam lemak panjang. Ya, sama-sama licin dan bersifat nonpolar. Jadi bisa juga melumasi logam untuk sementara waktu. Tapi masalahnya, struktur ini sangat rentan terhadap panas dan oksidasi. Jadi begitu suhu mesin naik di atas 150 derajat Celcius, ikatan ester di dalam triglycerida mulai pecah menghasilkan asam lemak bebas, aldehida, serta polimer lengket. Dan kalau sudah begini, emak-emak biasanya menyebutnya sebagai minyak jelantah. Dan kalau udah begini, ini bisa jadi gerbang masalah besar. Tapi kenapa ada yang pakai minyak goreng aman-aman aja, Min? Ya, karena minyak goreng masih bisa bertindak sebagai lubrikan sederhana, tapi tidak punya ketahanan panas dan oksidasi seperti oli sejati. Jadi kalau mesinnya low compression, gak sering dibawa lari panjang sampai limit, minyaknya sering diganti, ya minyak goreng masih sanggup menjalankan tugas itu. Atau jika ada yang bilang, mesin saya rasanya malah lebih sehat dan enteng kalau pakai minyak goreng ketimbang pakai oli khusus mesin. Ya, itu balik lagi sama jenis motor yang kita pakai, kebijakan kita dalam memilih viskositas oli, pengetahuan kita terhadap kompresi motor yang kita pakai sendiri, dan yang paling penting, pakai oli yang asli. Karena sekarang ini banyak banget oli-oli antar berantah yang bikin penyakit. Jadi intinya, kalau kita masukin minyak goreng ke dalam kendaraan kita dan ajaibnya bisa bekerja sempurna, percayalah, itu bukan bukti bahwa minyak goreng bisa dijadikan pengganti oli. Namun itu adalah bukti bahwa mesin kendaraan kita memiliki ketangguhan yang luar biasa.